Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Tribuners kali ini dalam program Bincang Kampus. Nah, pagi-pagi kita sudah kedatangan mahasiswa dari Unismu Makassar selaku peraih pendanaan PKM PM 2024 dari Kemendikbudristek, dan tema kita pada pagi hari ini terkait tunarungu berkarya, tunarungu berdaya. Ini juga menjadi tema besar dari teman-teman Unismu yang mengikuti PKM 2024 kali ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi ini, Tribuners, sambil kenalan terlebih dahulu. Selamat pagi teman-teman dari Unismu. Selamat pagi. Boleh kenalan dulu dengan Tribuners dari Mbak yang paling cantik di ujung. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Reski Astuti. Saya jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Panggilannya Reski? Rere aja. Oh, Rere. Oke, baik. Halo Rere. Selanjutnya. Ya, halo teman-teman Tribuners ya. Perkenalkan, nama saya Lukman. Saya juga dari Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Makassar. Kali ini saya sebagai ketua tim dalam program ini. Ya, jadi selamat menyaksikan cerita kami. Semoga banyak sekali, semoga banyak cerita inspiratif yang bisa teman-teman petik dari cerita kami hari ini. Oke, selanjutnya sih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Supirman, berbeda ya dari teman-teman semuanya. Saya merupakan di anggota tim ini, saya adalah tim yang mayoritas karena teman-teman semuanya itu berasal dari ilmu komunikasi. Saya satu-satunya berasal dari program studi akuntansi dan saya kerap disapa dengan Supi. Oke, Supi. Rere, Lukman, dan Supi. Oke, baik. Nah, pagi ini kita akan berbagi cerita terkait tema yang diambil dalam PKM-nya, tapi sebelum jauh membahas terkait itu, mungkin teman-teman juga penasaran ini, teman-teman sudah di tahap mana nih dalam mengikuti PKM, terus nanti akan berkompetisi di mana, insya Allah kalau teman-teman semua kemudian lulus, dapat kesempatan, boleh silakan ceritakan. Oke, sekarang tim kami sudah berada di tahap, kebetulan kemarin kami baru-baru melaksanakan presentasi. Jadi setelah presentasi kami menunggu beberapa informasi dari Kemendikbud terkait dengan tahap selanjutnya, yaitu PIMNAS seperti biasanya PKM. Gitu. Oke, baik. Jadi nanti kompetisinya di bulan 10 Oktober. Oktober 2024. Nah, terkait PKM biasanya kan penentuan tema terlebih dahulu atau penentuan ide penelitian begitu. Nah, dari banyaknya ide penelitian biasanya kan orang berfokus pada ekonomika, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, terbersit ide untuk bekerja sama dengan teman-teman tunarungu ini, bagaimana penemuan ide awalnya? Iya. Jadi awalnya kami memang berencana buat meriset teman-teman dari tunarungu sendiri, karena kami dari jurusan ilmu komunikasi. Kami observasi lah di Januari, padahal pada saat penentuan ide buat riset, karena pengalaman di tahun sebelumnya saya juga alhamdulillah lolos sebagai mahasiswa pendanaan. Namun pada tahun 2023 saya riset, bukan pengabdian. Ya, karena teman-teman pasti sudah tahu PKM ada 8 bidang dan 2 insentif. Dah tahun ini kami di pengabdian masyarakat gitu. Pada saat kami observasi, kami diajak nih sama adik-adik tunarungu pada saat observasi buat riset tuh Kak. Nah, kami diajak ke ruangan tata busana nih, banyak sekali karya-karya di situ yang hanya jadi tumpukan dalam lemari. Pada saat itu juga kami bertemu dengan guru pendamping busana. Beliau mengatakan langsung ke kami bahwa karya-karya ini seharusnya bisa jadi bernilai ekonomi gitu. Nah, karena banyaknya juga fasilitas yang sudah tidak dapat digunakan oleh adik-adik untuk mengasah kreativitasnya, maka kami berinisiatif nih untuk hadir gitu, untuk hadir. Baik ya, mungkin karena waktu diskusi nih sama teman-teman, baik mungkin kali ya kalau dari adik-adiknya juga menyampaikan ke kami bahwa mereka sering terdiskriminasi di lingkungannya karena mungkin ketidaksempurnaannya ya dengan seperti teman-teman yang lain gitu. Jadi makanya kami hadir. Banyak sekali kreativitas yang kami tuangkan dalam program ini. Yang pertama,
membenahi karya-karya adik-adik supaya bernilai ekonomis. Selain itu hasilnya bisa digunakan oleh mitra kami buat memperbaiki mesin jahit yang rusak itu, membeli kain untuk mengasah kembali kreativitas dari adik-adik seperti itu gitu kan. Selain itu juga adik-adik nih kepercayaan dirinya lebih meningkat gitu, bisa bersosialisasi secara luas dengan orang-orang baru, sampai sudah ada yang bisa jadi model nih Kak kemarin nih gitu. Baik, nah setelah pada awalnya teman-teman menemukan mereka begitu, itu diawali dengan KKN Kak, atau bagaimana nih first ketemunya itu sama teman-teman tunarungu itu seperti apa? Apakah ada kenalan di sana Kak, atau memang kerjasama? Mungkin itu juga bisa diceritakan. Oke Kak, jadi awalnya itu kan saya berdua nih sama Lukman. Aku diajak sama Lukman. Bagaimana kalau misalnya kita ikut PKM? Terus coba dong research dari sekarang apa yang bagus diteliti, tapi itu fokusnya ke tunarungu gitu. Jadi kita tadi yang disampaikan oleh Lukman, jadi kita coba untuk ke sekolah itu untuk observasi, benar-benar memang observasi untuk melakukan penelitian kan awalnya, tapi kita di luar dari rencana kita yang tadinya mau riset, tapi kita beralih ke pengabdian karena kita kan jalan-jalan nih ke sekolah kelas-kelas, terus apa yang pas gitu dengan pengabdian kita, dan itu tadi permasalahan yang didapatkan di sekolah itu kan ada pada anak tunarungu yang memang terdiskriminasi, yang ada sarana dan prasarana tapi tidak memadai, maka kami turunlah untuk melakukan pengabdian ini gitu. Oke, baik. Nah, selama mungkin proses teman-teman dari awal tadi penemuan ide kemudian sampai sudah bertemu dengan teman-teman tunarungu, apa yang hingga hari ini teman-teman ingin eksplor lebih dalam lagi? Tadi kan sudah ada yang bisa menjadi model. Kemudian apa yang teman-teman lakukan untuk lebih membantu lagi teman-teman tunarungu ini untuk lebih berdaya begitu? Oke. Terkait hal itu dalam program kami kan sudah juga bekerja sama dengan beberapa mitra. Nah, sebelum adanya PKM kami di pengabdian di mitra kami tersebut, mereka belum banyak melakukan kerjasama dengan mitra luar. Nah, dengan adanya ini kami berharap dengan mengeksplor lebih banyak lagi, misalkan dengan kami mengadakan kerjasama dengan beberapa misalnya toko atau butik pakaian untuk mereka bisa bekerja sama dengan mereka, sehingga mereka bisa lebih mengeksplor, lebih mengembangkan kembali bakat mereka yang belum tereksplor dengan maksimal di sekolahnya mereka. Iya, salah satunya ini ya butik Diana yang bersedia memfasilitasi adik-adik, memberikan praktik lapangan dan juga pengembangan skill menjahit atau seni desainer di luar jam sekolah gitu Kak. Oke, baik. Nah, itu karya-karya mereka apakah sampai saat ini baru dalam bentuk fashion kah, atau sudah ada karya-karya lain mungkin misalnya seperti kayak jualan cemilan atau seperti apa yang mereka sudah buat? Oke, jadi kan ini fokusnya lebih ke desainer busana. Jadi karyanya itu ada busana, ada bantal juga, kerajinan tangan banyak. Ya, terus ada apa ya? Iya, karena dalam program kami ini Kak, kami juga mengintegrasikan nih salah satu kreativitas kami buat buat lebih menjaga lingkungan gitu, sustainable fashion. Kami integrasikan dengan sustainable fashion Kak. Ya. Nah, sustainable fashion ini juga berbentuk ilmiah karena ini kan program ilmiah ya. Jadi apa-apa kami harus ilmiah gitu. Iya. Baik. Ya, kami harus ilmiah karena dalam program ini kami integrasikan itu, kami ada risetnya nih. Sustainable fashion bisa meningkatkan perekonomian dan juga membantu lingkungan. Jadi makanya kami integrasikan itu, sampai-sampai adik-adik sudah ada yang merecycle pakaian buat jadi tote bag, busana dan juga bisa bantal ya. Iya, betul. Dan itu sudah ada yang laku loh Kak gitu. Baik, berarti juga sembari menjaga lingkungan begitu ya, karena kan sekarang isu terkait bagaimana kain itu menjadi limbah yang cukup besar juga di lingkungan. Limbah fashion yang penyumbang betul limbah sekali. Nah, setelah itu mungkin teman-teman bisa juga diceritakan mungkin mitra-mitra yang bekerja bersama teman-teman untuk baik dalam hal mengajar adik-adik ini untuk menjahit, kemudian dari akuntansi ya tadi mungkin bisa mengajarkan secara ekonomi bagaimana berkembang untuk menjual, sekarang masuk ke pasar digital, mungkin e-commerce dan sebagainya. Iya, betul sekali. Nah, kebetulan kan saya berasal dari Fakultas Ekonomi nih. Nah, permasalahan yang disampaikan oleh mitra salah satunya itu ya
karya mereka menumpuk begitu. Dan dengan adanya ini ya kami memberikan salah satu solusi dengan adanya pengadaan e-commerce dan pelatihan bagaimana cara mengolah produk, bagaimana cara mengiklankan, mempromosikan produk mereka yang mereka hasilkan dari siswa-siswa tunarungu tersebut. Nah, kami menghadirkan salah satu e-commerce yaitu e-commerce Shopee. Nah, teman-teman bisa kalau mau berkunjung di e-commerce mereka, teman-teman bisa mengunjungi Shopee-nya yaitu Tunarungu Berkarya. Nah, di sana tersedia spesifiknya karya tunarungu ya. Iya, Jadi betul. karya-karya dari adik-adik itu sudah bisa dibeli di lewat akun e-commerce gitu. Oke, baik. Dan mereka terkait dengan pengelolaannya kami sudah menyediakan juga terkait dengan buku pedoman mitra. Jadi alih-alih kalau mereka membutuhkan sesuatu informasi tambahan, mereka bisa membuka kembali buku pedoman mitra dan bisa berkomunikasi langsung dengan kami terkait pengelolaan daripada barang-barang mereka. Oke, baik. Nah, kemudian teman-teman pada saat turun begitu untuk melihat langsung seperti apa mereka mengerjakan produk mereka, mengerjakan baju-baju atau produk yang mereka buat, kemudian selanjutnya dijual, dipasarkan melalui online begitu. Apa yang kemudian teman-teman rasakan kesulitan atau rintangannya? Mungkin bagaimana teman-teman untuk belajar berbicara dengan mereka, karena maaf mereka mungkin memiliki keistimewaan begitu, harus dengan bahasa isyarat kah atau seperti apa? Oke, Kak. Ya, silakan. Ya, jadi tantangan terbesar ini ada pada cara kita komunikasinya ya. Karena kan kami terbiasanya itu komunikasi verbal, mereka kan non verbal ya, Kak. Nah, walaupun itu menjadi tantangan, tapi itu bukan menjadi penghalang kita untuk terus berkarya bersama mereka. Karena mereka juga mengajarkan kami bagaimana berkomunikasi. Toh juga komunikasi non verbal mereka agak lumayan sulit juga, tapi mudah dipahami. Dan hebatnya lagi mereka, walaupun mereka punya keterbatasan, mereka tuh jago dalam main digitalisasi di handphone gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak paham, pasti mereka ketika. Jadi itu hal yang paling yang buat saya kaget. Ternyata mereka juga mahir ya dalam penggunaan handphone ya di situ, Kak. Terus untuk mungkin pendampingan yang tadi ya, itu juga menjadi tantangan kita karena di antara kami juga itu bukan kalau fashion kan bukan basic kami kan, karena ada ilmu komunikasi dan akuntansi. Tapi ada guru pendamping yang selalu membersamai kami selama berprogram. Saya juga sedikit punya basic dalam hal itu, makanya kami berani untuk mengambil tindakan kemarin. Karena Rere ini Kak dari kecil sudah diajar sama ibunya, karena kebetulan juga ibunya seorang penjahit. Oke. Jadi masuk-masuk Iya, lah ya. betul sekali. Nah, mungkin berarti teman-teman tunarungu ini juga artinya bisa membaca dan menulis begitu ya, betul. karena Betul mereka sekali. juga bisa menulis di HP misalnya untuk memperlihatkan teman-teman kalau nggak ngerti gitu. Oke, baik. Nah, pada saat teman-teman akhirnya terjun ke lapangan dan menemui mereka ini, mungkin pada saat menjahit, apakah mereka juga sudah memang mahir menjahit atau masih dikit-dikit diajarin gitu, atau seperti apa? Atau sudah bisa membuat suatu baju atau gaun yang secara lengkap mereka buat sendiri atau seperti apa? Sebenarnya dalam program kami memang adik-adik sudah punya basic nih dalam keterampilan menjahit, karena sehari-harinya mereka di ruangan itu ya mengasah potensinya di situ. Jadi makanya nama program kami ini kami beri nama penguatan potensi seni desainer gitu. Namun urgensi dari program kami yakni masalah yang disampaikan dari mitra ke kami gitu. Yang pertama, adik-adik terdiskriminasi yang membuat kepercayaan dirinya tidak ada gitu untuk bersosialisasi, bukan tidak ada ya, cuman tidak seperti kita nih gitu. Nah, yang kedua pakaian dari karya-karya adik-adik menumpuk, dan yang ketiga fasilitas yang banyak sekali yang rusak. Jadi kami di sini hadir dengan penguatan potensi itu melalui pendekatan head, hair, dan juga hand gitu. Oke, baik. Ya, ini sangat menarik sih. Betul sekali. Dan juga terkait tadi kan ada beberapa hal yang perlu sedikit sentuhan begitu, seperti fasilitas dan lain sebagainya. Nah, pemerintah sendiri kan punya beberapa program, apalagi di Kota Makassar kan sering adakan fashion show dan lain sebagainya. Apakah teman-teman juga sempat mencari tahu bagaimana kemudian pemerintah mengambil andil dalam hal ini? Artinya
pemerintah juga tentunya harus punya peran begitu untuk mengangkat adik-adik yang berasal dari teman-teman yang spesial tunarungu atau seperti apa, karena kan jangan sampai ini tidak tersentuh begitu dari tangan pemerintah sampai akhirnya mereka merasa minder dan merasa kurang wadah untuk berkarya begitu. Iya. Kalau yang kami lihat sendiri ya Kak, kemarin pada saat ini ada kegiatan pas ada kegiatan di sekolah mitra kami, pemerintah turut andil nih ya pada saat ada kegiatan juga di Panlos ya Kak, Panlosari. Iya. Sulsel menari. Oh, Sulsel menari. Adik-adik dari kami nih yang adik-adik tunarungu kami dilibatkan juga, jadi makanya mereka merasa wah orang-orang baik ya, sampai mereka kayak pendekatannya ke kita juga dikit-dikit meluk, gitu, meluk. Berarti mereka terharu gitu dengan kedatangan sampai sekarang enggan ya, enggan buat melepas kita karena program kami juga sudah berakhir. Gitu. Dan kalau berbicara terkait peran pemerintah, saya rasa ada kok, kayak misalkan pemerintah juga terkhusus pada bidang pendidikan ya. Mereka juga menyediakan beberapa lomba yang khusus mereka gitu, kayak disabilitas, dan kebetulan siswa-siswa kami, mitra kami ini kebetulan tahun ini lolos nasional di Jakarta. Oke, alhamdulillah ya. Dari lomba keterampilan menjahit salah satunya, gitu. Baik, nah itu untuk lolos ke Jakarta itu akan dilaksanakan kapan? Mungkin juga boleh. Kemarin sudah selesai. Ya, berangkat. Oh, sudah berangkat. Alhamdulillah. Dan mungkin berapa orang yang berhasil berangkat ke nasional? Mungkin? Ada 5 orang ya dari adik-adik. Dan beberapa bidang ya. Iya. Berarti salah satunya fashion. Iya, salah satunya fashion. Baik, nah mungkin produk-produk yang sudah mereka buat kemudian sudah di display di e-commerce begitu, sampai saat ini perkembangan penjualannya seperti apa? Apakah masih juga butuh dibantu untuk promosi lebih lagi? Karena jangan sampai ada yang belum tahu begitu ya. Jangan sampai ini produknya menarik tapi kurang dijangkau begitu. Kurang ke ekspos. Seperti apa mungkin upaya teman-teman untuk membantu mengekspos produk-produk dari adik-adik ini? Iya. Jadi bagi teman-teman nih Tribuners. Oke, boleh silakan sekalian promosi ya. Jadi teman-teman nih buat Tribuners yang mau mengapresiasi karya adik-adik luar biasa kami, boleh langsung kunjungi akun Shopee Karya Tunarungu. Teman-teman sudah bisa check out nih karya-karya dari adik-adik. Saya yakin teman-teman yang men-check out nih puas, insya Allah. Dan kalaupun teman-teman men-check out, saya rasa teman-teman juga berkontribusi dengan adanya sustainable fashion tersebut, dan teman-teman juga bisa berkontribusi dalam peningkatan lingkungan yang lebih baik. Dan terkait mungkin kalau orang-orang bakalan bilang ya mungkin harganya mahal karena mereka orang-orang yang luar biasa menciptakan mungkin, dan dibuat dengan desain yang begitu butuh banyak waktu, tapi kami dengan adanya ini kami memberikan harga yang terjangkau. Terjangkau dan sesuai juga dengan bagaimana jerih payah teman-teman tunarungu ya, karena mereka punya sesuatu yang lebih spesial daripada kita, dan itu tentunya tidak mudah begitu, tidak semudah yang kita lakukan biasanya. Nah, mungkin setelah dari penelitian ini artinya tidak sampai pada misalnya nanti sudah sampai tahap nasional, sudah lulus pendanaan dan lain sebagainya, sudah sampai tahap akhir lah teman-teman insya Allah. Nah, apa yang mungkin bakal teman-teman lakukan? Karena kan ini tidak akan mungkin teman-teman hanya sampai di situ saja ya, pasti ada tindak lanjutnya. Mungkin boleh disampaikan. Yang pertama ya Kak, yang kami lakukan karena program PKM ini khususnya di pengabdian, ada salah satu luaran wajib yang harus kami penuhi gitu, yakni buku pedoman mitra yang kami susun untuk mitra, jadi panduan nih kalau kami sudah misalkan tidak sempat ke mitra kami ya. Nah, yang kedua yakni tadi beberapa kerjasama dengan beberapa pihak yang bersedia melanjutkan program kami. Nah, itu sih yang kami lakukan sejauh ini, dan juga ya yang terakhir guru pendamping nih selalu kami libatkan dalam setiap kegiatan yang kami laksanakan di sekolah. Jadi prosesnya mitra khususnya ibu guru pendamping mengetahui gitu, mengetahui, jadi bisa diterapkan bagi adik-adik tunarungu, bagi adik-adik tunarungu yang bakalan lanjut di sekolah itu, dan juga adik-adik tunarungu yang mau yang sudah tamat nanti bisa menerapkan pendekatan yang kami berikan dan juga pelatihan tersebut gitu. Oke, baik. Boleh juga sampaikan.
kan ada keberlanjutan program nih. Kami tuh berharap adik-adik di sana bisa lebih antusias yang tinggi karena apa yang membuat kami bisa bertahan di sana dan bisa bersemangat itu karena semangat mereka juga Kak. Jadi kami berharap walaupun kami tidak ada di sana, mereka bisa lebih mengeksplor dirinya, meningkatkan kepercayaan dirinya karena sebenarnya tujuan dari kami datang ke sana pendekatan yang tadi yang sampaikan oleh Lukman yang head, hair, dan hand. Baik. Dan juga artinya teman-teman setelah program ini selesai mungkin bisa sesekali untuk berkunjung kembali ke sana begitu ya, menengok sama Dan adik-adik. kami pun juga terkait dengan komunikasi kami memiliki grup dan itu bisa kami gunakan untuk misalkan ya adik-adik besok kami bakalan berkunjung di sana dan mereka juga senang kalau kami berkunjung di sana menjadi saya rasa dengan selesainya program ini itu bukan menjadi masalah untuk kami tidak kembali lagi ke mereka misalkan ya kami tetap bakalan berkunjung ke mereka, kami tetap menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan teman-teman tunarungu di sana. Iya, karena sejatinya ya program ini juga tidak akan bisa hadir dan juga terlaksana tanpa kerjasama Dengan tim, mitra dan juga dosen pendamping tentunya. Oke, baik. Nah, tadi juga salah satu masalahnya Adalah terkait fasilitas. Nah, mungkin ada tindak lanjut terkait hal itu, mungkin bisa dibantu, dimintakan dana bantuan kah untuk membeli fasilitas yang baru atau seperti apa? Oke, terkait fasilitas tersebut, nah dengan adanya terkait masalah yang disampaikan dengan mitra yang fasilitas yang belum cukup memadai tersebut, nah dengan adanya tadi e-commerce tersebut kami menghadirkan, nah keuntungan dari e-commerce tersebut kami alihkan ke perbaikan tersebut dan sudah ada ya. Iya, sudah ada. Mungkin yang kurang di sana apa, mesin jahitnya yang rusak kah atau tempat displaynya yang nggak ada atau seperti apa? Kalau di mitra kami kekurangannya itu karena cuman ada 6 mesin jahit, dikonfirmasi oleh mitra 2 karena sejauh ini kami berkegiatan di sana hanya 3 ya, hanya 3 yang bisa terpakai. Jadi makanya itu sih yang menggerakkan kami juga ya buat menghadirkan ide kreativitas itu buat membantu mitra karena semua ini kami lakukan untuk adik-adik supaya bisa berkarya gitu. Sama nih seperti tema kita, kalau adik-adik berkarya insya Allah mereka berdaya. Oke, baik. Jadi sambil menyelam minum air begitu Iya. ya, sambil penelitian, sambil membantu adik-adik, sambil juga bagaimana melihat potensi ekonomi pada mereka, juga sembari menjaga lingkungan begitu dengan mendaur ulang tadi seperti baju-baju bekas dijadiin tote bag, bantal dan lain sebagainya. Nah, mungkin juga bagi teman-teman setelah tadi ada yang berminat untuk check out mungkin begitu ya, sekalian juga membantu untuk membeli alat-alat baru misalnya. Boleh. Itu kan hasil atau keuntungan dari Shopee-nya tadi, e-commerce-nya dipakai untuk menggunakan membeli alat-alat baru untuk teman-teman lebih berkarya lagi. Nah, mungkin setelah karya-karya mereka itu dipajang di Shopee, ada rencana ikut pameran-pameran tidak? Biasanya kan ada pameran-pameran secara offline begitu, ada booth-booth disediakan. Kebetulan kemarin kami memiliki program pameran ya, dan ya di situ kami memamerkan hasil karya mereka dan kami rasa itu meriah ya, yang terjadi di beberapa misal beberapa duta-duta yang ada di Sulawesi, beberapa tamu-tamu undangan dan juga dari dosen-dosen prodi dan juga dari pihak-pihak mitra kami. Sampai-sampai juga adik-adik yang langsung turun memamerkan ya catwalk gitu, fashion show dengan karyanya masing-masing. Jadi kami harapnya juga ya melalui kegiatan itu adik-adik bisa meningkatkan kepercayaan dirinya, khususnya di memperagakan busana kan butuh kepercayaan diri yang tinggi buat jalan di hadapan orang-orang banyak gitu. Apalagi mereka kan dari awal sudah merasa mereka ini berbeda begitu. Jadi kita memberikan ruang untuk mengapresiasi mereka bahwa tidak ada yang artinya negatif dari mereka lah. Kita semua sama begitu, dan terlebih mereka punya keistimewaan tersendiri begitu untuk tetap bisa berkarya. Jangan sampai mereka berpikir bahwa dengan keistimewaan ini kita terbatas untuk berkarya begitu. Padahal kita semua punya kesempatan yang sama. Nah, mungkin teman-teman selama penelitian sudah bisa dikit-dikit bahasa isyarat kan atau seperti apa? Allah bisa. Boleh ditunjukkan mungkin kayak halo, apa kabar begitu, bagaimana? Supirman yuk. Kalau itu yang paling ini Apa itu? I love I you. love you. Oh, untung udah lewat pemilu kemarin ya.
Mereka tuh kalau kami mau pamitan ya, kalau pamitan mau pulang kampus, sudah pulang selesai misalkan dalam satu hari itu ya, mereka suka seperti ini. Dah gini. Oh gitu ya. Oke, ini I love you. Kalau misalkan hati-hati di jalan, kalau Hati-hati mau di pamit. jalan gitu. Tidak apa-apa, halo gitu. Kalau hari Senin gimana ya? Gini. Oh, berarti upacara. Senin. Iya, Sampai-sampai nama-nama hari pun kami diajarkan sama adik-adik. Basic-basic selamat pagi, Salam juga. Gini ya kalau salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau dijawabnya waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gitu. oke. Jadi kayak kita kayak menari juga begitu ya, kayak sambil menggerakkan tubuh begitu. Akhirnya kemarin juga mereka ikut di Sulsel menari. Iya. Itu seperti apa? Mungkin teman-teman ikut dalam latihan atau seperti apa? Kalau kami juga pernah ikut di latihannya ya. Kami pernah lihat mereka latihan dan beliau sangat luar biasa ya. Sampai-sampai kami merasa wah, Kita yang kita yang Insecure sempurna setelah ini melihat mereka. malah jadi kayak nggak bersyukur biasanya gitu. Jadi salah satu pelajaran yang kami bisa petik juga selama berkegiatan di sana ya semangat mereka ya yang jadikan kami juga bisa sampai saat ini gitu. Baik, jadi mungkin teman-teman kemarin pada saat ini juga menarik ya, melihat mereka latihan begitu, mungkin ada metode khusus yang diterapkan sama guru latihannya, mungkin karena kan maaf mereka agak tidak bisa mendengar seperti kita begitu, mungkin seperti apa? Pakai Kalau- hitungan-hitungan Iya, kah iya, atau seperti Iya, apa? betul sekali. Kalau kemarin yang saya tanya sih dengan pelatihnya yang kebetulan dari mitra itu juga, bagaimana dengan teknik pelatihannya mereka. Sedangkan kalau dalam seni tari kan ada musik begitu. Katanya mereka menggunakan metode hitungan dalam hati. Karena kan mereka juga tahu kok yang menghitung, mereka juga tahu menghitung. Dan mereka pun juga katanya rasa terkait getaran musik. iya, Jadi mereka ikuti getaran musik terkait dengan pembiasaan mereka dengan getaran musik yang mereka rasakan. gitu. Berarti kayak ada vibrasi yang mereka bisa rasakan Iya. begitu ya, apalagi terkait musik dan menari, apalagi terkait musik tradisional, mungkin mereka juga merasakan bahwa kita dari Sulawesi, ini musik-musik yang ternyata bisa dinikmati bukan hanya bagi orang yang bisa mendengar secara sempurna, tapi Betul mereka juga yang punya keistimewaan begitu. Nah, mungkin teman-teman apa yang ingin teman-teman sampaikan bagi teman-teman mitra, ternyata juga bukan hanya kita yang memberikan pelajaran kepada mereka, tapi kita lebih banyak menerima banyak pelajaran belajar ya, dari mereka. dari mereka, termasuk semangat mereka seperti apa, juga bahasa isyarat tadi Bahasa salah isyaratnya. satunya, kemudian bagaimana mengelola e-commerce. Mungkin teman-teman kalau bukan karena penelitian ini mengelola e-commerce mungkin tidak seintens ini Iya, ya, betul ya, sekali. Terkait fashion juga kita juga bisa belajar ternyata dari mereka karena lintas jurusan juga ya, komunikasi belajar fashion gimana itu seperti itu. Nah, apa yang ingin teman-teman sampaikan khususnya kepada adik-adik tunarungu, mungkin juga kepada mitra dan semua pihak yang sudah membantu teman-teman dalam melaksanakan pengabdian ini. Silahkan. Mungkin mulai Iya, dari ladies dulu. first. Oke, boleh Rere dulu. Oke, yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk tim saya, ada Lukman, Sufi, Mira, dan juga Milda. Terima kasih juga untuk adik-adik tunarungu, dosen pendamping, guru pendamping, terkhusus juga untuk yang melaksanakan program ini. Apa yang saya rasakan selama berprogram itu adalah yang paling saya garis bawahi dalam program ini adalah bagaimana kita bisa bersyukur. Karena seperti yang tadi tim saya sampaikan bahwa tidak semua orang bisa merasakan hal yang sama, tapi semua orang punya kesempatan untuk sukses. Sama seperti teman-teman atau adik-adik tunarungu di sana, walaupun mereka memiliki keterbatasan, itu bukan menjadi penghalang mereka untuk berkreasi. Kita pun walaupun kita merasa sempurna, merasa bahwa kita bisa, tapi kalau misalkan kita tidak bersyukur, tidak keluar dari zona nyaman, itu tidak akan sampai pada titik ini, teman-teman, gitu ya. Juga hal besar yang saya dapatkan adalah walaupun di dunia perkuliahan itu kita hanya belajar tentang komunikasi verbal, kami belum pernah merasakan mengaktualisasikan komunikasi dan verbal itu, gitu. Kita hanya belajar teori-teori, tapi tidak pernah ada action, gitu Kak. Tapi melalui program ini
kami bisa belajar dengan itu. Kita bisa banyak belajar dengan adik-adik. Saya kira dulu waktu pertama kali turun observasi, kita yang akan lebih banyak memberikan kepada mereka. Tapi nyatanya mereka lebih banyak memberikan kepada kita, Kak. Gitu. Mungkin itu, Kak. Oke, baik, terima kasih Rere. Selanjutnya, Iya, kalau saya pribadi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga buat Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, khususnya Ditjen Belmawa yang telah memberikan kami kesempatan buat melaksanakan program ini, karena kami tidak bisa sampai tahap ini juga kalau bukan dari pihak Kemendikbud gitu. Dan yang kedua, Kak, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang selalu mendukung saya, khususnya juga dari teman-teman. Sampai waktu kemarin juga PKP 2 presentasi, kami sampai kami sampai ngechat orang tua masing-masing buat minta doa dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pendamping yang sampai saat ini selalu membersamai kami gitu, mendampingi kami, memberikan semangat, karena sejatinya dalam perjalanan ini banyak sekali up and down-nya. betul sekali. Iya, tanpa tim saya juga, Supi, Rere, Milda, Mira, program ini tidak akan sampai saat ini, tidak akan terlaksana seperti apa yang kita konsep di proposal gitu ya, karena mereka nih saya kuat, karena selama perjalanan program saya selalu bilang sama mereka, tidak usah ini ya, tidak usah merasa minder dan lain sebagainya. Nggak apa-apa kalau misalkan kamu tidak tahu, karena di PKM ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama tuangkan dulu gelas yang merasa sudah penuh ya. Kita tuangkan dulu, kita belajar mulai dari nol sama-sama. Sama-sama yang kami punya tagline gitu, Oke, penyemangat. Oke. Boleh yel-yelnya mungkin seperti apa? Nah, 1, 2, 3. Bersama kita. Alah, ya. Oke, boleh silakan disampaikan. Ya. 1, 2, 3. Bersama kita Merajut mimpi, meraih prestasi, mengukir sejarah. Oke, baik. Nah, tadi Supi apa yang ingin disampaikan juga? Kalau terkait berterima kasih sebenarnya sudah diwakili semua sih sama teman-teman. Berterima kasih kepada mitra, berterima kasih kepada kementerian, dan berterima kasih kepada seluruh tim yang saya rasa yang sangat berpengaruh kepada diri saya itu ya teman-teman tim saya yang banyak mengubah tentang saya, mulai dari cara memandang suatu hal. Misalkan mereka selalu mengingatkan bahwa oh nanti begini, nanti yang kayak mereka orang yang tidak malu untuk mengajarkan orang-orang. Mereka bukan orang yang takut untuk mengajarkan suatu hal baru kepada saya tentunya. Dan juga karena teman-teman sudah mewakili semua berterima kasih kepada orang tua, saya juga mau bilang kepada teman-teman jangan lupa berterima kasih ke diri sendiri juga. Kalian sudah hebat, kalian sudah bertahan sejauh ini, kalian selalu berterima kasih kepada orang lain, dan kalian lupa berterima kasih kepada diri kalian sendiri, karena hal yang paling sulit dilawan dalam PKM itu sebenarnya ya diri kita sendiri, ego kita sendiri, Ego, rasa mager Iya, mungkin ya. keluar dari zona. apalagi perjalanan PKM tuh panjang sekali, Iya. sampai bisa 1 tahun loh Kak gitu. Bahkan sejak awal ketua tim saya Lukman mengajak saya untuk bergabung di PKM, yang saya paling ingat sampai sekarang itu ya yang saya tanamkan bahwa nanti kalau sementara proses PKM kamu bakalan ada di fase jenuh. Dan saya selalu prepare untuk hal itu, bagaimana caranya saya mengatasi kalau saya ada di fase jenuh. Dan selama ber-PKM saya selalu merasa jenuh, tapi mereka ada dan selalu mengingatkan bahwa PKM seseru itu kok, PKM enggak sesusah itu. Makanya jangan lupa berterima kasih ke diri sendiri sih, karena yang paling susah dilawan itu ya diri sendiri sebenarnya. Betul sekali. Sesuai sama apa yang disampaikan Firman ya, saya awalnya memang tanamkan sama tim saya dalam ber-PKM itu banyak sekali up and down-nya, sesuai dengan karena mungkin pengalaman di tahun 2023 ya gitu. Jadi saya belajar banyak di tahun itu, dan saya terapkan di tahun ini. Saya sudah sebenarnya, saya kalau bisa dibilang ya, saya capek sekali gagal gitu. Saya sudah capek sekali gagal, jadi makanya saya selektif sekali dalam pemilihan tim tahun ini. Dan
makanya saya mendapatkan mereka nih sama teman saya yang tidak bisa hadir di tempat ini 2 orang. Saya sangat berterima kasih sekali. Dah, mitra saya juga terima kasih banyak ya untuk Ibu Wiwi Ibu Wiwi tentunya. tentunya ya selalu membersamai kami juga, melatih adik-adik, memberikan berkoordinasi selama program gitu. Dan apa yang ingin saya sampaikan ya Kak, dalam program ini kami banyak belajar satu sama lain dari anggota tim kami. Kami dari ilmu komunikasi belajar mengenai ilmu bisnis dari Supirman gitu, bagaimana bisa mengelola keuangan gitu ya. Dah, Supirman juga begitu, banyak sekali yang dipelajari dari kami, ilmu komunikasi seperti komunikasi pemasaran yang kami terapkan betul. di kegiatan ini. Apa juga ya? Mungkin Public public speaking, speaking ya, seperti gitu. presentasi dan lain sebagainya Presentasi ya. gitu. Karena waktu PKP 2 saya genjot mereka loh Kak. Saya sampai marah-marah terus. Kalau kita tidak latihan, bagaimana dengan presentasi kita nanti? Mau lagi gagal gitu sampai kata-kata keluar gitu. Dan Berarti, ya Allah, sangat banyak sekali momen yang bikin haru dalam perjalanan ini dan semoga bisa kekal gitu untuk selama-lamanya. Oke, baik. Jadi Dalam artinya ingatan. kalian saling melengkapi gitu ya. gitu. Teman-teman mungkin ada yang dari ilmu komunikasi tidak dipelajari dari Akuntansi. Supi. Betul sekali. Dari Supi juga banyak hal yang tidak ditahu tentang komunikasi, apalagi menghadapi tim penilai begitu ya. Itu juga pasti pressure-nya beda dengan Iya, pada betul saat sekali. kita presentasi sehari-hari. Nah, baik teman-teman, terima kasih sudah hadir. Semoga programnya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan teman-teman, mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian juga yang paling penting adalah bagaimana pengabdiannya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bisa lebih membuat adik-adik tunarungu, teman-teman tunarungu berkarya dan berdaya amin. sesuai dengan yang mereka juga sudah lakukan. Jangan sampai apa yang mereka lakukan sia-sia seperti tadi, menumpuk begitu karya mereka dan menimbun juga rasa percaya diri mereka. Terima kasih, semoga kedepannya kita mendengar kabar baik ya dari teman-teman semua. Kita doakan semoga lolos sampai pada tahap yang teman-teman inginkan dan juga bisa kembali membagikan cerita bersama Tribuners. Dan juga Tribuners, kita mungkin bisa say goodbye dengan bahasa isyarat seperti apa mungkin? Say goodbye. Terima kasih. Apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tribuners. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Semoga kita bisa bertemu kembali. Dan juga Tribuners, jangan lupa untuk tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan beserta seluruh narasumber pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sama-sama. Sama-sama.